Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, hari ini kita lanjutkan kuliah dan pada pagi hari ini kita akan coba berdiskusi ya berkaitan dengan salah dua ya unsur yang sangat penting, yang esensial bagi tanaman ya, pemahaman yang mendalam, yang komprehensif berkaitan dengan unsur ini akan memberikan kita pengetahuan untuk menganalisis berbagai macam kebutuhan tanaman nanti di lapangan berkaitan dengan defisiensi dan mungkin toxicity dari unsur tersebut. Oke, hari ini kita akan bahas unsur magnesium dan sulfur. Yang pertama kita akan coba bahas tentang magnesium terlebih dahulu. Oke, magnesium itu adalah kelompok dari logam yang bersifat basa, ya. Nah, ini kalau kalian lihat di unsur periodik, informasinya yang kita dapat nomor atomnya 12 ya, simbol unsurnya adalah Mg. Kemudian ini adalah berat atomnya 24,305. Ini tanda apakah dia asam atau basa. Nah, kalau biru begini itu artinya dia basa kuat, gitu ya. Kemudian kristal strukturnya, struktur kristalnya adalah heksagonal. Kemudian kondisi fisik pada suhu 20 derajat Celcius itu adalah padat ya. Jadi suhu 20 derajat Celcius dia padat. Konfigurasi elektronnya ini sama dengan Na ditambah dengan 3s2. Jadi kalau di kimia kalian sudah paham ya, namanya magnesium. Itu informasi awal berkaitan dengan logam magnesium. Nah, kita sudah paham pokoknya kalau air hanya ium-ium itu adalah logam ya, magnesium, kalium, kalsium. Nah, seperti itu. Oke, magnesium. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana atau apa saja yang berkaitan dengan penyerapan magnesium oleh tanaman. Pertama, seperti kita ketahui bahwa unsur hara itu diserap oleh tanaman itu dalam bentuk ion, sebagian besar dalam bentuk ion, ya. Nah, ada yang tidak, misalnya kayak CO2 dan H2O itu ya wujudnya senyawa, H2O dan CO2 atau O2 gitu ya, wujudnya itu senyawa. Tapi kalau unsur hara yang lain itu diserap dalam bentuk ion, atau kalau di sini disebutnya sebagai ion dengan muatan positif 12 ya, magnesium 12, ion Mg12. Kemudian penyerapannya itu akan lebih rendah ketika di media tanam atau di tanah itu ada kation yang lain. Yang disebutkan di sini adalah kalium. Jadi kalau misalnya magnesium dan kalium ada di media tanam atau di tanah sama-sama melimpah, maka penyerapan magnesium itu kalah oleh kalium. Ini yang kita sebut sebagai hubungan yang antagonis, yaitu penyerapan yang besar satu unsur itu mengakibatkan rendahnya penyerapan unsur yang lain. Jadi nanti hati-hati karena kalau pupuk NPK itu kan K selalu lebih diprioritaskan itu seakan-akan ya, sehingga kalau ini berlebihan nanti pakai kalium maka magnesium itu kecenderungannya penyerapannya akan terganggu. Nah, proses masuknya magnesium itu ke dalam sel itu kalian sudah paham ya, dia melalui plasmodesmata itu di dinding sel, kemudian dia akan menembus plasmalema. Plasmalema ini adalah nama lain dari membran plasma atau membran sel. Nah, di membran sel dia tidak berdifusi seperti umumnya difusi pada air atau yang lainnya, tapi dia dimediasi atau dibantu atau difasilitasi oleh mekanisme yang disebut sebagai difusi yang terfasilitasi. Jadi
konsepnya dia masuk ke dalam sel atau ke dalam tanaman itu difusi, artinya dia dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Tapi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah ini, dia butuh pintu, butuh channel protein. Nah, ini makanya ada fasilitas, ada salurannya, saluran protein di membran yang berfungsi untuk memasukkan kalsium, magnesium. Nah, itu namanya difusi terfasilitasi. Dia tanpa energi, dari konsentrasi tinggi menyeimbangkan atau masuk atau berpindah ke konsentrasi yang rendah, tapi terfasilitasi dengan adanya protein channel di membran plasma ini. Nah, ini sudah tadi ya, pokoknya tadi di tanah K-nya banyak itu juga terganggu, dan K banyak di dalam tubuh tanaman itu juga mengganggu penyerapan magnesium. Jadi kalium dan magnesium ini agak nggak akur lah ya, ibaratnya begitu. Jadi kalau K-nya tinggi di dalam tubuh, maka penyerapan magnesiumnya terganggu. Nah, di alam itu ada berdasarkan kebutuhannya terhadap sinar matahari, itu ada dua jenis tanaman, yaitu heliofit dan siofit. Heliofit itu adalah tanaman yang tumbuh membutuhkan intensitas cahaya matahari yang tinggi, ya, jagung, padi, tanaman-tanaman yang tanpa naungan, ya. Nah, sedangkan siofit ini adalah tanaman yang membutuhkan naungan, ya, shading itu naungan. Jadi dia butuh naungan untuk tumbuh lebih baik, ya, misalnya lada, anggrek gitu misalnya, ya. Tanaman-tanaman yang butuh naungan. Nah, heliofit itu membutuhkan magnesium lebih tinggi dibandingkan siofit. Jadi tanaman-tanaman yang hidup tanpa naungan, kecenderungannya dia membutuhkan magnesium dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan tanaman-tanaman yang hidup dalam keadaan ternaungi, yang suka dengan naungan tadi. Nah, ini tadi ya, sudah di atas tadi. Penyerapan ke magnesium itu terganggu dengan adanya kation yang lain, misalnya K+, ya, atau amonium, ya. Nah, ini NH4 itu kalau kita ini ya urea lah ya. Jadi kalau pupuk urea itu, pupuk NPK itu kalau berlebihan maka dia akan mengganggu proses penyerapan magnesium. Magnesium bersifat basa dan dipengaruhi oleh pH tanah, ya. Nah, karena itu ketika tanahnya menjadi asam, biasanya tanaman akan defisiensi terhadap magnesium. Karena nanti kalau asam itu dia akan cenderung untuk mengikat N, sehingga KTK dari si magnesium akan lebih rendah karena dia hilang, ya, dari partikel-partikel tanah. Ini ketersediaan magnesium itu relatif sama dengan yang lain. Ada yang dia terjerat di dalam partikel atau mineral tanah, ya, ada di dalam sehingga dia tidak terekspos, tidak bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Ini butuh proses pelapukan atau proses dekomposisi sehingga dia terekspos dan bisa lepas. Ini yang disebut sebagai magnesium yang non-exchangeable, artinya dia magnesium yang tidak bisa dipertukarkan, yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, kemudian ada juga magnesium yang menempel di mineral atau di partikel-partikel tanah. Nah, ini adalah magnesium yang exchangeable. Ini yang tadi memiliki nilai KTK yang itu, sehingga dia bisa diserap oleh tanaman, misalnya dengan dipertukarkan dengan proton, ya, atau H+ gitu ya. Ini kan magnesium 12. Nanti dia bisa diserap. Tadi KTK tadi ya, mungkin di ilmu tanah kalian sudah mendapatkan dan lebih paham. Ada juga magnesium yang ada di larutan tanah. Ini lebih ready, lebih siap lagi untuk dimanfaatkan oleh tanaman karena dia bebas dan dia bisa langsung diserap oleh tumbuhan. Ada 3 hal. Nah, ini yang
contoh penjelasan dari pernyataan tadi, hubungan penyerapan magnesium dengan kalium atau potasium pada tanaman, ya. Jadi ini bukan penyerapan ya, konsentrasi dalam tubuh tumbuhan. Yang biru adalah daun, merah itu adalah akar, yang hijau segitiga ini adalah buah. Dan kita bisa lihat ini adalah magnesium, miligram per gram berat kering dari tanaman. Ini kalium, mol ya, kubik di larutan. Oh iya, penyerapan ini ya, di larutan. Jadi ini konsentrasi K di larutan media ya, di tanah ya, ada 5 mol per meter kubik, ada K-nya 10 mol per meter kubik, 15 semakin tinggi sampai 25. Ini miligram mg yang dideteksi pada berbagai macam organ tanaman. Ternyata kita lihat yang buah dulu. Kalau buah itu seiring naiknya konsentrasi K per kubik di dalam larutan tanah itu, dia perubahannya cenderung naik, tapi mungkin nggak cukup signifikan ya di buah. Ya karena mungkin ini magnesium ya. Nah, sedangkan kalau yang tadi, yang di akar itu, dia kecenderungannya turun. Nah, jadi seiring dengan meningkatnya kalium atau potasium di dalam tanah atau dalam larutan hara tadi, itu menurunkan jumlah magnesium, penyerapan magnesium yang ada di dalam akar. Yang lebih drastis adalah di daun. Jadi kalau di daun itu ketika K tinggi dan magnesium di daun itu dideteksi, maka semakin tinggi kalium yang ada di larutan tanah atau di tanah gitu ya, itu konsentrasinya akan turun miligram per gram ya, akan turunnya drastis ya. Ini yang menunjukkan, dan kita tahu bahwa magnesium itu sebagian besar ada di daun ya, misalnya nanti kita lihat di klorofil ya, atau mungkin menyusun protein dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini contoh dari pupuk-pupuk yang mengandung kalsium. Ini bahasa luarnya ya, bahasa Indonesianya nanti kita coba cari. Ada magnesium sulfat ya, MgSO4 7H2O. Konsentrasinya magnesiumnya kurang lebih 9,8. Ada lagi potasium magnesium. Nah, ini ternyata bisa membentuk senyawa juga. KSMG ya kan. Nah, ini magnesium dengan K membentuk senyawa. Mungkin nanti bagaimana penyerapannya tergantung ya. Karena tadi kita bahas ternyata Mg dengan K itu agak antagonis. Ini 11%. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah magnesit. Dalam senyawa ini dia komposisinya 27%. Nanti kalian bisa cek. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan magnesium di tanah ya. Semakin tinggi ion amonium NH4+ dan kalium K+ di dalam tanah, itu akan menurunkan penyerapan magnesium oleh tanaman. Tadi sudah. Pupuk magnesium atau aplikasi pupuk magnesium itu dibutuhkan ketika kandungan K+, kalium, kalsium, dan amonium itu tinggi. Ya, jadi kalau misalnya kita uji tanahnya gitu, oh kok ternyata K, Ca ya, kalium, kalsium, dan amoniumnya tinggi, itu butuh dipupuk magnesium tanaman tersebut. Karena ketika ini tinggi, maka penyerapan magnesium akan menurun. Walaupun mungkin cukup sebenarnya, cuma karena ini
ion-ion yang lain ini kelewat tinggi, maka penyerapannya menjadi rendah gitu. Nah, ini secara umum adalah faktor yang mempengaruhinya adalah magnesium concentration in soil atau konsentrasi magnesium di tanah. Semakin tinggi konsentrasi magnesiumnya, maka semakin besar penyerapannya. Kemudian pertumbuhan dan nature of plant. Nature of plant itu aslinya watak aslinya tanaman tersebut. Misalnya kalau yang tadi yang siopath itu ya, siofit itu ya, tanaman yang suka dengan naungan, maka dia kecenderungannya kurang atau lebih sedikit membutuhkan magnesium. Sedangkan tanaman yang heliofit tadi kecenderungannya membutuhkan kalsium dalam jumlah yang lebih banyak. Pertumbuhan, jadi nanti kalau misalnya dari juvenil ya kan, dia masih kecil gitu kan, beda lagi dengan ketika dia sudah dewasa, beda lagi ketika masanya dia berbuah, kebutuhan akan magnesiumnya juga berbeda. pH di tanah, semakin asam pH, maka proses penyerapan magnesium akan terganggu ya. Jadi kalau pH-nya kalian ini wajib sebenarnya kalau anak pertanian itu punya pH meter yang untuk mengukur pH tanah. Jadi sebelum cek yang lainnya, cek dulu pH tanahnya ya kan. Tancapin pH, berapa pH-nya. Dari situ kita bisa menduga kira-kira tanah ini itu atau tanaman itu defisiensi unsur apa. Nah, ini bisa tahu bahwa kalau pH-nya rendah, maka penyerapan magnesiumnya itu terganggu. pH yang baik sekitar 6 ya, 6 setengah gitu ya. Sampai 7 lah, netral. Itu yang bagus untuk tanaman. Cation exchange capacity, jadi KTK ini ya, seberapa banyak kation magnesium ya, ion-ion magnesium itu menempel pada partikel tanah dan seberapa mudah itu dipertukarkan ya. Jadi kalau kita tahu tanaman melepaskan proton atau H+ itu ke tanah, nah H+ ini nanti akan menggantikan kation-kation yang lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi ini tak kasih H+, tapi berikan saya magnesium. Nah gitu misalnya, itu KTK. Ini di ilmu tanah lah, kalian sudah lebih paham. Ketersediaan amonium K dan ion lain di tanah. Jadi emang magnesium ini unsur positif, cuma memang kurang dihormati ya. Aduh, apa? Dia agak tersisihkan ya di kelompok-kelompok kation ya, jadi dimusuhi gitu ya. Jadi kalian harus sayangi magnesium ini biar bahagia. Oke, lanjut. Nah, ini antagonistic effect of potassium atau K atau kalium dan magnesium. Ini kita lihat di konsentrasi unsur hara yang seimbang. Kalau ada unsur hara yang seimbang, ini kita tahu tadi dia masuk dengan difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi artinya konsentrasi di luar atau di tanah tinggi, konsentrasi di dalam tubuh tanaman rendah, dia akan masuk tapi melalui channel protein atau melalui saluran tertentu. Ini misalnya membran dan ini adalah channel atau saluran-saluran proteinnya. Nah, channelnya itu macam-macam. Ada yang ini misalnya kalau disebutkan adalah channel protein yang spesifik untuk pengangkutan K, ion kalium atau potasium. Ini ATPase ya, untuk mengeluarkan H+ ini dalam rangka untuk KTK tadi ya, kapasitas tukar kation tadi. Jadi tanaman mengeluarkan H+. Kemudian ada yang channel yang unspecific. Dia channel ini bisa dimasuki oleh berbagai macam ion. Nah, kalau pada kondisi yang seimbang, maka ini K-nya itu ada 2 di sini ya, misalnya ya, lebih sedikit dibandingkan nanti kalau K-nya tinggi. Nah, yang ATP ini untuk KTK tadi. Nah, yang channel yang tidak spesifik ini yang banyak ion bisa masuk, itu dia bisa memasukkan Mg, K, amonium gitu ya. Di sini Mg-nya ada 3 di sini.
amoniumnya ada 2, K-nya ada 2. Jadi relatif seimbang gitu masuknya dari channel yang tidak spesifik untuk ion tertentu. Kalau yang untuk spesifik K, itu dia memasukkan ini ada 2, ya ibaratnya 2 kation. Nah, bagaimana sekarang jika konsentrasi K itu tinggi di tanah? Nah, ketika konsentrasi K tinggi di tanah, maka untuk protein channel yang sebagai saluran memasukkan K, dia akan tinggi 2 kali lipatnya ibaratnya di sini ya. 2, di sini 4. Kemudian kalau untuk yang unspesifik karena K-nya kelewat tinggi, maka magnesium itu menjadi terganggu penyerapannya. Yang banyak masuk adalah yang K. Magnesium di sini awalnya 3, tinggal 1. Jadi lebih sedikit gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau konsentrasi magnesiumnya yang tinggi? Nah, kalau konsentrasi magnesiumnya yang tinggi, magnesium tinggi, ini ternyata tidak mempengaruhi penyerapan K. Sedangkan penyerapan magnesium itu normal-normal saja. Di sini ada 3 gitu ya, di awal tadi di A, di C ini ada 3 juga. Ya kan? K-nya itu tidak begitu terpengaruh. Jadi kalau pupuk magnesiumnya tinggi itu tidak begitu mempengaruhi penyerapan kalium. Tapi kalau kaliumnya tinggi, penyerapan magnesium menjadi terganggu. Nah, itu makanya ya, hati-hati ya kalau memupuk kalium itu NPK atau KNO3, KCl gitu ya. K itu tinggi, maka penyerapan magnesium bisa terganggu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh hubungan hara dengan pH. Ini berbagai macam hara. Kita lihat yang Mg. Ini. Nah, kalau Mg itu kita lihat ini pH-nya 4,5 rendah, 5,5, 6,5, 7,5. Nah, ini ketersediaannya di dalam tanah. Kalau Mg itu semakin netral pH, itu dia semakin tersedia oleh tanaman. Jadi semakin mudah untuk diambil kalau diserap oleh tanaman ya. Semakin asam, dia semakin sulit untuk diserap oleh tanaman. Dan ini kecenderungannya unsurnya semuanya begitu, kecuali unsur-unsur mikronutrien ya. Unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil seperti Fe, Mn, Cu ya. ZNAL ini unsur-unsur yang kecil kebutuhan untuk tanamannya. Dia akan tersedia baik itu jika asam tanahnya gitu ya. Tapi ini tidak baik juga karena memang yang dibutuhkan kecil dan di sini juga sudah cukup gitu ya di 6,5 ini untuk menyerap FeMnCu ini karena memang kebutuhan untuk tanamannya kecil. Nah, yang besar yang tadi N, P, K, C, A, M, G ini ya, S, molybdenum, M ini juga unsur mikro kalau nggak salah. Nah, kalian bisa lihat N, sulfur, dan potasium itu kalau di asam ini semua unsur ya, molybdenum, ada fosfor gitu kan. Itu kalau di asam, tanah koni yang asam itu sulit ya, kecuali unsur mikro tadi yang lebih tersedia. Tapi kalau tanaman kebanyakan unsur mikro nggak ada makronya ya rusak juga tanaman kan. Artinya maka pH yang optimal itu 6,5. Kecuali fosfor ini semakin netral ya kan, tapi ketika tanahnya 7,5 gitu ya, relatif netral itu penyerapannya malah terganggu. Yang bagus di 6 lah, 6,5 atau 6 ini pH. Maka sekalian coba beli pH meter ya. Ada apa? Bawa pH meter ke sawah, cek pH-nya. pH-nya berapa? Yang bagus itu 6 atau 6,5. Kalau enggak ya tadi dinetralkan dengan pemberian dolomit gitu ya, misalnya kalau terlalu asam. Kalau ini ya banyak caranya lah. Nanti coba dipelajari di pupuk dan pemupukan. Ini contoh tadi KTK ya. Ketika pH-nya 4,8 itu pada partikel tanah itu muatannya negatif ya. Dia akan dikelilingi oleh berbagai macam atau mengikat berbagai macam kation-kation ya. Di sini ada kalsium, ada magnesium, kalium gitu ya. Banyak di sini. Nah, semakin asam dia
48 turun ke 43 pH-nya. Kan semakin asam, turun lagi ke 4 gitu. Maka kation-kation yang ada itu semakin tergantikan dengan Al, ya, aluminium. Nah, ketika Al ini ada di permukaan tanah, maka kation yang lain jadi tidak terikat. Ini bisa untuk misalnya nanti ya, unsurnya jadi leaching ya, tercuci oleh tanaman dan oleh air ya dan sebagainya. Artinya ketersediaan di partikel tanah itu sedikit sehingga KTK-nya rendah. Nah, unsur-unsur yang begini padahal Al itu kan dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit ya. Nah, itulah kenapa kalau tanaman tumbuh di daerah atau di tanah yang asam, pertumbuhannya terganggu karena ketersediaan unsur yang bisa diserap yang menempel pada partikel tanah itu rendah. Oke, lanjut fungsi magnesium. Satu, di fotosintesis. Magnesium itu menstimulasi aktivitas enzim namanya rubisco, ribulosa, bifosfat, karboksilase. Ini di siklus Kelvin fotosintesis ya, reaksi gelap. Kalian nanti baca di fisiologi tanaman ya. Enzim ini kalau aktif, yo fotosintesis akan aktif dan dia tidak aktif kalau tidak ada magnesium. Efek positif dari Mg pada asimilasi CO2 dan produksi gula sebagai hasil dari aktivasi rubisco. Ya, jadi kalau rubisco-nya ini ribulosa bifosfat karboksilasenya ini enzimnya aktif, positif fotosintesisnya jalan, maka tentu asimilasi CO2-nya tinggi, dia menyerap CO2 dalam jumlah yang lebih besar, kemudian juga menghasilkan gula, ya, glukosa, sukrosa ya, hasil fotosintesis itu dalam jumlah yang besar juga, gitu. Kalau dia penyerapan magnesiumnya tidak terganggu. Ini contoh. Nah, di sini loh. Ini contoh rubisco ya, siklus Kelvin ya. Jadi dia mengikat 3 molekul CO2 ya, di sini nanti ada RUBB, ribulosa, bifosfat ya kan, ada enzimnya namanya rubisco ya. Ini proses penyerapan. Tahap pertama itu dinamakan dengan pengikatan karbon karena dia mengikat unsur CO2. Ini ada ATP yang dipakai ya kan. Nanti reduksi ya kan, jadilah gula. Nah, nanti RUBB-nya diregenerasi lagi, dia mengikat lagi. Begitu seterusnya. Ribulosa bifosfat ya, mengikat CO2 lagi dengan enzim rubisco, fiksasi, reduksi, jadi gula lagi. Begitu seterusnya. Jadi siklus Kelvin itu dalam rangka untuk membentuk gula. Ini biasanya gula berkarbon 3 awalnya ya. Nanti bisa dimodifikasi oleh tanaman menjadi berbagai macam. Misalnya kayak sukrosa, maltosa, dan kawan-kawan. Nah, ingat untuk bisa mengikat CO2 agar ya dibutuh RUBB. RUBB ini bereaksi dengan CO2 itu jika ada enzim rubisco, ribulosa bifosfat karboksilase. Rubisco ini baru aktif kalau ada Mg. Nah, rumit ya. Oke, rapopo lah. Saya hanya ingin menyoroti di pojok sini saja. Ya, ini tanda nanti silahkan kalian baca nih di Jensen RG 2000 ya. Tahap-tahapnya juga silahkan dibaca. Ini hanya kita ingin tahu rubisco ya. Ini enzim yang kuning ini namanya rubisco. Ini kondisi inaktif ya. Ini ketika dia mengikat ada RUBB, rubisco, RUBB, CO2. Nah, ini baru aktif dia rubisco-nya itu kalau dia ada magnesium ya. Nah, kalau nggak ada magnesium dia tidak aktif ya. Ini tertutup dia situs aktifnya. Ini baru bisa dibuka dengan yang namanya aktivase. Aktivase ini dia butuh ATP untuk mengubah konformasi menjadi enzim yang aktif. Si rubisco-nya jadi aktif. Itu butuh aktivase tadi kalau dalam kondisi tertentu. Oke. Ini loh, jadi dia butuh Mg. Jadi kekurangan Mg mengakibatkan rubisco terganggu kerjanya. Nah, kalau terganggu kerjanya maka fotosintesis turun. Kalau fotosintesis turun maka produktivitas tanaman
turun. Kalau produktivitas tanaman turun, maka produktivitas fotosintesis ya, maka dia akan mengganggu pertumbuhan, mengganggu hasil tanamannya menjadi tidak normal. Oke, nanti kita lihat apa tanda-tandanya. Fungsi yang selanjutnya adalah dalam proses sintesis klorofil. Kita tahu bahwa Mg itu adalah pusat logam di cincin porfirinnya klorofil, ya. Nah, ada Mg, maka klorofil itu menjadi lengkap, menjadi sempurna, ya. Nah, ini juga Mg juga diperlukan sebagai ini untuk konformasi DNA RNA ya. Nah, nanti kalian bahas di tempat yang lain. Itu biasanya nanti kalau aktivasi enzim dan sebagainya itu kita pakai MGCL gitu kalau di cloning ya, di PCR. Itu Mg itu berfungsi di sana untuk menentukan atau mengokohkan struktur dan konformasi dari DNA dan RNA. Nah, 35% dari magnesium itu di tanaman ada di klorofil. 35% magnesium tanaman itu ada di klorofil. Makanya tadi kalau kita lihat, nah ini mana ya? Nah ini ini mungkin tidak begitu berubah karena memang konsentrasinya mungkin tidak begitu banyak. Tapi kalau di daun ya, di klorofil itu sangat tinggi 35%, maka kelihatan dia grafik defisiensi kalsiumnya kelihatan sangat curam gitu ya. Nih, nah ini loh, jadi ini ada daun, di daun ini ada sel, di dalam sel ada hijau-hijau bulat-bulat ini, namanya kloroplas. Kloroplas itu ada grana atau granum, ya. Granum atau grana. Grana ini adalah tumpukan koin-koin, struktur yang menyerupai koin yang namanya tilakoid. Jadi ini tilakoid. Nah, di membran tilakoid itu, membran tilakoid ini membrannya lipid bilayer, ada klorofil. Di klorofil itu ini ada ini struktur klorofil ya. Ini namanya cincin porfirin, tempat untuk mengikat energi dari menyerap energi dari sinar matahari. Nah, di cincin porfirin ini pusatnya adalah magnesium. Kalau nggak ada magnesium ya tidak aktif dia, ya. Makanya nanti ada klorosis kalau di daun kekurangan magnesium itu. Ya, karena klorofilnya yo ini pusatnya aja magnesium kok magnesium tidak tercukupi, ya. Nah, nanti ada klorofil A, klorofil B itu bedanya hanya di ini ada metil ya. CH3 yang satunya pakai CHO. Oke, ini hidrokarbon nanti kita bahas ya. Ini saya ingin menunjukkan bahwa di klorofil itu pusat cincin porfirinnya adalah magnesium, di mana di sini itu adalah tempatnya dia memanen energi cahaya matahari. Fungsi magnesium pada tanaman, satu yang lainnya ya, yang ketiga ini adalah untuk sintesis protein. Nah, kita tahu ribosom. Ribosom itu dipakai pada saat proses translasi pada ekspresi protein ya. Ada transkripsi, ada translasi. Nah, translasi itu terjadi di ribosom. Ribosom ada 2 subunit. Nah, 2 subunit ini baru bisa bergabung, bisa menjadi fungsional kalau ada magnesium. Ini contohnya, nah mumet kan ya? Ora apa-apa, salah sendiri kuliah. Ya. Ini magnesium dalam sintesis protein. Sufficient free cytosolic magnesium. Jadi ini adalah konsentrasi Mg di sitosol atau di cairan sel itu ya, sitoplasma itu cukup. Ini yang C tidak cukup. Nah, yang E ini responnya. Kita hanya akan bahas yang A saja ini. Jadi
ribosom itu, komponen ribosom itu dia akan menjadi ribosom yang assemble atau yang bergabung menjadi satu. Nah, Avenger assemble. Nah, assemble itu artinya bergabung jadi satu, jadi kesatuan yang komplit gitu ya, yang utuh gitu, yang lengkap itu. Itu kalau ada magnesium. Nah, baru nanti terjadi proses translasi. Ya, nah ini kita lihat di sini. Ini ada Mg. Ini RNA operon ini untuk memproduksi ekspresi ribosom, transkripsi untuk membentuk subunit besar ya, yang besar dan yang kecil dari ribosom ini. Nah, kalau ada Mg itu dia jadi aktif, jadi gabung, subunitnya jadi assemble tadi ya. Nah, baru dia bisa melakukan translasi untuk membentuk protein ini mRNA ya, ini proteinnya. Begitu. Nah, kalau Mg-nya tidak ada, maka ini yang nggak ada Mg, maka dia nggak mau gabung, nggak assemble tadi, nggak lengkap, nggak jadi satu, ya. Nah, kalau nggak ada Mg, ya berarti nanti proses translasinya menjadi terganggu, tidak dihasilkan ini apa? Protein-protein yang dibutuhkan oleh sel, oleh tubuh ya, padahal tubuh butuh selalu protein itu, hormon, enzim, protein apapun ya, protein struktural pun dibuat di sini. Nah, nanti ini responnya. Itu nanti kalau kita bahas lebih lanjut di jurnalnya itu dalam rangka dia mengaktifkan protein channel untuk memasukkan Mg dalam jumlah yang lebih banyak gitu, agar dia bisa aktif si ribosomnya ini. Oke, begitu. Jadi penting ini ya, jangan sampai kurangan magnesium. Ini juga berlaku pada manusia ya, hewan. Ini pada bakteri sebenarnya ya. Tapi nature-nya kan sama ribosom itu ya. Memang dia butuh magnesium. Jadi nanti ya jangan sampai tanaman kekurangan magnesium ya, nggak bisa membentuk protein, ya berarti kandungan proteinnya rendah nanti ya. Nah, di tanaman tersebut. Oke, ini fungsi magnesium. Yang lain adalah magnesium untuk aktivasi enzim. Magnesium adalah aktivator metal yang berfungsi sebagai aktivator pada enzim yang kita kenal dengan nama ribozim. Ada di ribosom. Jadi di ribosom itu ada ribozim. Ya, fungsinya nanti motong-motong. Nah, tapi pokoknya di ribosom ada enzim. Nanti kita bahas di tempat yang lain ya. Nah, ribozim ini aktif kalau ada magnesium. Ya tadi, ya dia yang di ribosom tadi itu ya. Selain agar dia assemble, lengkap menjadi satu, dia juga mengaktifkan ribozim yang di ribosom. Dibutuhkan untuk stabilisasi dari partikel ribosom. Yang penting untuk sintesis protein tadi yang sudah dibahas di awal. Satu, dia mengaktifkan ribozim yang ada di ribosom. Yang kedua adalah agar terjadi tadi assemble, stabil struktur antara subunit besar subunit kecil dari si ribosom. Ya. Nah, ini kan di mitokondria ini ya. Diperlukan untuk development atau pengembangan di mitokondria. Penting untuk struktur dan konformasi dari asam nukleat pada organisme hidup. Jadi konformasi dan strukturnya DNA, RNA itu akan stabil ya, itu jika magnesiumnya tercukupi ya. Dan dibutuhkan untuk aktivitas maksimal dari hampir semua enzim pemfosforilasi pada metabolisme karbohidrat. Enzim pemfosforilasi, berarti ini enzim kinase ya. Magnesium dibutuhkan dalam reaksi transfer fosfat pada ATP. Nah, ini dulu, ini kinase yang ketiga ini, yang kedua kan sudah saya jelaskan. Yang ketiga ini penting untuk ini ya, yang kedua, yang ini yang dibutuhkan untuk aktivitas pada enzim pemfosforilasi. Ini loh, ada fruktokinase. Nah, ini ada fruktos atau fruktosa. Ini ada fruktosa 1 fosfat. 1 karena dia menempel pada C nomor 1, fosfat ya yang menempel itu fosfat.
menempelnya fosfat ini awalnya dari ATP, adenosin trifosfat. Fosfatnya hilang satu menjadi ADP. Hilangnya ini karena dibantu oleh enzim yang namanya fruktokinase. Jadi kalau kinase itu artinya dia enzim yang memberikan fosfat, membantu memberikan fosfat ke molekul tertentu. Fruktokinase itu dia tidak aktif kalau tidak ada magnesium. Ya, jadi untuk mengubah fruktos atau fruktosa ini menjadi fruktosa 1-fosfat itu butuh ATP. ATP ini baru bisa hilang P-nya dia kalau ada enzim fruktokinase. Fruktokinase baru aktif kalau ada magnesium. Ya, jadi magnesium ada, baru fruktokinase ada, ATP ada, fruktosa ada, barulah jadi dia fruktosa 1-fosfat. Loh, ngapain kok harus ditempeli fosfat? Karena dalam bentuk yang seperti ini dia menjadi aktif, menjadi bisa diproses lebih lanjut gitu. Ya. Ini ya. Nih, magnesium dibutuhkan untuk reaksi transfer fosfat dari ATP ini maksudnya ya tadi ya. ATP menjadi ADP, hilang 1-fosfat karena magnesium ditaruh di tempat yang lain. Ini contoh yang lain, galaktokinase, fruktokinase, heksokinase, kinase itu adalah untuk nambahi fosfat dan dia butuh metal atau logam, ini magnesium ya, ada yang lain misalnya kalium dan mangan. Ya, tapi magnesium lebih banyak dibutuhkan di 3 ini ya. Kalau nggak ada magnesium ya kalium mungkin bisa gitu maksudnya. Kalau ini galaktokinase ya magnesium gitu yang selama ini diteliti hanya magnesium yang berperan. Oke, jangan sampai kekurangan magnesium. Fungsi yang lain adalah ini untuk transformasi gula dan regulasi penyerapan unsur hara. Jadi magnesium itu membantu penyerapan dan transformasi dari fosfor dan transformasi dari gula dan pati pada tanaman dan juga untuk mengatur penyerapan nutrien yang lain misalnya K gitu ya. Jadi kalau ya tadi ya karena dia bersifat antagonis dan lain sebagainya. Ya. Defisiensi ini tanda-tanda kekurangan magnesium. Ini kalau digambar sudah kita bisa lihat ada intervenal klorosis ya. Degradasi klorofil dimulai karena kekurangan jumlah magnesium yang akan menyebabkan tanda utama yaitu klorosis intervenal. Jadi klorosis atau hilangnya klorofil ini ya, tapi intervenal di antara vein, di antara tulang daun. Jadi ini ada tulang daunnya masih hijau, tulang daun masih hijau. Di antaranya ya, di daunnya ini warnanya menjadi kuning. Ini namanya intervenal chlorosis. Vein remain green but yellowing between leaf vein. Jadi tulang daunnya itu tetap hijau tapi kuning di antara tulang daun. Ya, jadi penampakannya itu seperti marble. Marble itu kayak marmer gitu ya. Jadi ini ada guratan-guratan kayak marmer. Dibilangnya begitu. Karena magnesium ini sebenarnya dia dibilang mobil di sini ya, tapi nanti di tempat lain dia dibilang tidak mobil. Jadi magnesium nanti kalau dia unsurnya sebenarnya agak mobil, agak imobil gitu ya. Nah, nanti kalau dalam tinjauan yang mobile atau dia bisa dipindahkan, itu nanti kalau tanaman kekurangan magnesium maka daun tua dulu yang akan dibongkar magnesiumnya dipindah ke daun yang muda. Gitu ya. Jadi kalau daun tua dibongkar magnesiumnya pindah ke daun yang muda. Oleh karena itu, tanda-tanda kekurangan magnesium itu bisa juga diamati di daun yang tua. Tetapi ya
Tanda pertama magnesium oleh karena itu ya, tanda pertama magnesium kelihatan itu pada daun yang tua, dan kalau berlanjut itu nanti akan kelihatan pada daun yang muda. Nah, klorofil pada vein ya, pada tulang daun itu lebih stabil daripada pada mesofil. Ini mesofil yang kuning-kuning nih ya, bagian mesofil di dalamnya. Klorofil menyebabkan greenness of vein under deficient condition. Jadi ketika kondisinya defisiensi maka nanti tulang daunnya itu kelihatan hijau, lebih hijau dibandingkan yang daunnya, yang di antara tulang daunnya. Sometimes ini kadang kita ketukar antara defisiensi Mg dengan Zn dan Cl, atau bahkan dengan infeksi virus, atau mungkin dengan karena memang dia sudah tua gitu ya. Nah, memang harus butuh pengalaman yang tinggi. Ini contoh. Nah, kalau di sini malah yang hijau di bagian tepi, memang tandanya nanti bisa berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Ini ada tanaman apa ini ya? Tidak disebutkan ya. Oke. Ini pada tanaman karet ya. Ini jadi kuningnya itu ada di pinggir. Tanda-tanda kekurangan magnesium. Ini contoh ya, ini magnesium ya. Jadi sama Ca tadi apa, Cl sering tertukar dan Zn ya. Ya, kan sama Cl lebih jelas ini ya. Maksudnya lebih mirip gitu ya, Mg dengan Cl. Ini contoh kurangan magnesium ya. Kurangan potasium, nitrogen, magnesium. Nah, sekarang sulfur. Sulfur itu nah, kalian kalau ke gunung berapi yang suka manjat gunung ya kan, sering mandi di pemandian air panas, itu biasanya bau sulfur ya, bau sulfur. Kentut itu juga sulfur ya. Jadi ini sulfur ini penting ya. Pada masa lampau, ini pada masa revolusi industri ya, jadi kekurangan sulfur itu jarang terjadi karena memang banyak polusi dan gas-gas industri itu menghasilkan sulfur. Nah, sulfur ini nanti bisa menjadi pupuk buat tanaman, sulfurnya ya, kalau yang lainnya bisa mengganggu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu yang sekarang ya, karena emisi gas rumah kaca itu asap-asap kayak gini diatur, jika kalau di Eropa itu kandungan sulfur atmosfernya turun, kelihatan defisiensi. Sulfur diserap oleh tanaman dalam bentuk SO4 atau ion sulfat. Nah, kalau transportasinya pada magnesium itu dengan difusi terfasilitasi, ini butuh energi. Jadi memasukkannya kalau pada sulfur itu dia melalui transport aktif, melalui channel protein tertentu. Ya, karena transfer aktif berarti kan kita tahu bahwa penyerapan tadi dia melawan gradien konsentrasi. Ya. Kemudian dia akan direduksi di kloroplas pada daun atau disimpan dalam vakuola. Jadi penyimpanan sulfurnya itu di kloroplas atau di vakuola. Ya. Ini sulfat, dia butuh ATP, diubah menjadi APS. Jadi glutathione. Nah, ini ada glutathione diubah menjadi sistein. Sistein menjadi sulfur organik. Ini nanti dipakai untuk pembentukan protein, koenzim, produk-produk metabolit sekunder, dan yang lainnya.
Respon fisiologi terhadap suplai sulfur. Ya, sulfur merupakan komponen esensial asam amino, yaitu sistein dan metionin. Jadi ada asam amino yang di dalamnya itu mengandung sulfur ya. Kalau nggak ada sulfur ya dia nggak aktif. Sistein dan metionin. Sulfur terdapat di semua jenis protein ya. Jadi maksudnya struktural maupun fungsional, karena yang namanya protein ya biasanya sih hampir selalu pasti mengandung sistein dan metionin ya, mengandung dua asam amino ini. Nah, kalau mengandung sistein dan metionin yang dia memiliki sulfur, berarti semua protein mengandung sulfur. Kalau protein kok nggak ada sulfurnya, dia tidak sempurna. Sulfur berasal dalam tubuh tanaman dalam bentuk sulfat dan bergabung dalam protein. Ini maksudnya diserap ya dalam tubuh tanaman. Jumlah kecil dalam bentuk sistein, metionin, glutathione, sulfolipid, dan glukosinolat. Jadi kalau bentuk utamanya sulfur dalam tubuh tanaman itu adalah sulfat. Nanti ada yang bentuk yang lainnya itu misalnya terikat pada sistein tadi ya, asam amino atau di glutathione. Glutathione ini salah satu bahan organik di tanaman yang mengandung sulfur, berperan sebagai sumber elektron untuk enzim glutathione peroksidase untuk mengendalikan ROS atau reaktif oksigen spesies. Ini radikal bebas ya. Radikal bebas. Glutathione juga berperan dalam respon kekeringan dengan mengendalikan radikal bebas. Sulfat juga berperan dalam detoksifikasi logam berat dengan membentuk kelat ya, namanya fitokelatin. Jadi kalau ada sulfur itu satu, tanaman akan relatif tahan terhadap stres. Stres apa? Stres dari radikal bebas dan stres kekeringan tadi ya. Karena kalau kekeringan kan akan terbentuk radikal bebas ya. Karena dia mengendalikan radikal bebas. Radikal bebas dikendalikan oleh glutathione, dan glutathione itu memiliki kandungan sulfur. Jadi sulfur harus ada agar glutathione ini aktif. Sulfat di tempat lain juga membantu detoksifikasi logam berat dengan membentuk fitokelatin. Jadi kalau ada tanaman ditaruh di tempat yang mengandung logam berat gitu, maka salah satu unsur yang peran dalam mengikat logam berat tersebut adalah sulfat. Ya, sulfatnya. Nanti tanamannya akan mengakumulasi logam berat. Kalau sudah terakumulasi, maka bisa dicabut tanamannya, dipindah ke tempat yang lain atau di ya, atau kalau enggak diakumulasi dalam bentuk yang lebih tidak berbahaya bagi tanaman. Ya, ini ada maksudnya di sini ada glutathione system, ini maksudnya disinilah proses untuk mengendalikan radikal bebas ya. Ini radikal bebas ya, oksigen reaktif ini O2 tapi dia bermuatan. Ini ada super oksida dismutase enzim. Ada. Kemudian O2 ini yang reaktif, yang radikal bebas ini diubah menjadi peroksida. Peroksida ini nanti oleh katalase dan oleh glutathione itu nanti akan diubah menjadi H2O. Ini tidak berbahaya H2O ya. Nah, cuma dia di glutathione ini butuh unsur sulfur biar dia bisa beraktivitas. Fungsi sulfur sekunder. Ada sulfur primer, ada sulfur sekunder. Nah, ini sulfur sekunder contohnya adalah glukosinolat, sulfur-sulfur yang jumlahnya tidak lebih banyak dari sulfur primer. Itu contohnya glukosinolat. Kalau glukosinolat itu adalah molekul bau ya, yang menyebabkan bau ya, misalnya bau kubis kalau di sini. Jadi kubis itu kalau kalian bisa mencium bau kubis itu baunya mengandung sulfur. Oleh itu kenapa orang kalau makan kubis itu kentutnya bau ya? Nah, karena dia banyak mengkonsumsi sulfur. Jadi kalau sulfurnya terakumulasi jadi kentut terus bau. Nah,
Sulfur juga bisa berperan sebagai zat anti kanker, tapi juga menghasilkan masalah kesehatan. Misalnya efek goitrogenik atau gondok, jadi kelenjar. Apa ini yang tiroid ya? Tiroid itu kalau kita memakan banyak sulfur itu akan mengganggu proses penyerapan iodin atau I ya. Nah, kalau kekurangan iodin maka dia akan gondok. Jadi orang gondok itu salah satunya mungkin kebanyakan makan kubis ya. Itu bukan gondong ya, gondok ini ya. Kekurangan iodium. Itu goitrogenik atau goiter ya namanya. Fungsi utama glukosinolat adalah sebagai pertahanan melawan serangga, fungi dan mikroba. Contohnya alin pada alium ya, pada bawang-bawangan itu ya. Bawang itu menghasilkan bau yang menyengat begitu sebenarnya dalam rangka agar tidak dimakan oleh serangga, oleh ya hama gitu ya. Tapi ternyata malah menarik manusia ya, sehingga dimakanlah oleh manusia. Baunya itu harusnya untuk menghalau pemangsa, ini malah disukai oleh pemangsa yang namanya manusia. Respon tanaman terhadap kekurangan sulfur. Nah, kalau sulfur itu akan dimobilisasi dari daun tua ke daun yang muda. 70% pindah dari daun tua termasuk enzim rubisco yang mengandung sistein dan metionin. Tadi rubisco itu aktif kalau ada magnesium. Nah, rubisco sendiri itu mengandung asam amino. Nah, karena rubisco kan protein ya, karena dia enzim itu protein. Nah, protein ini si rubisco ini enzim ini itu mengandung sistein dan metionin. Dan metionin dan sistein itu punya sulfur. Nah, 70% ya enzim rubisco itu kalau misalnya di daun tua dan tanaman butuh sulfur maka akan dirombak, diambil sulfurnya pindah ke daun yang muda. Nah, sistem hidroponik itu kalau defisiensi sulfat, kalau ini penelitian ya, itu kelihatan di hari ke-51 dan berlanjut ke hari 35. Maksudnya 35 hari setelah hari ke-51. Dalam kondisi defisiensi, penyerapan es itu akan ditimbun di akar. 65% dan 23% disimpan di daun. Kekurangan es akan berlanjut menyebabkan terganggunya aktivitas rubisco karena rubisco mengandung sistein dan metionin. Nah, rubisco nggak ada sistein, nggak ada metionin, ya nggak aktif. Padahal sistein dan metionin itu butuh sulfur, maka sulfur harus tercukupi. Nah, tandanya nanti jelas kandungan protein klorofilnya turun ya, ini pada daun muda ini malah kelihatan. Interaksi dengan unsur lain, nitrogen, ini semuanya sinergis. Jadi penyerapan es tinggi, maka penyerapan unsur-unsur di sini akan tinggi kecuali apa? Molybdenum. Karena dia berkompetisi pada transporter yang sama atau ada channel protein yang sama. Di membran itu ada protein, tempat masuknya sulfur, tapi juga tempat masuknya molybdenum. Nah, mereka saingan. Maka kerjanya atau interaksinya antagonis. Kalau nitrogen ya es tinggi, kekurangan es dia akan menurunkan respon terhadap N ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Pemupukan es akan meningkatkan ketersediaan P. Jadi kalau esnya tinggi, P-nya menjadi lebih mudah diserap. Ya. Oke. Pupuk untuk pemupukan butuh sumber pupuk yang tepat, waktu pemupukan yang tepat, frekuensi yang tepat, kondisi lingkungan yang sesuai. Tanaman itu tadi sudah ya menyerap dalam bentuk sulfat, ion sulfat. Tanda-tanda kekurangan sulfur itu ada klorosis pada daun muda karena sebagian besar terakumulasi di akar dan es relatif immobile ya. Tadi kalau magnesium mobile, kalau es itu relatif immobile, sulit dipindah. Nah, kalau sulit dipindah, yang daun tua kok tidak bisa dipindah kandungan sulfurnya, apalagi tadi banyaknya malah di akar dan sulit dipindah, maka yang kena dampaknya adalah daun muda. Karena daun muda itu lahir terakhir, sedangkan
sulfurnya kadung habis di tanah, maka dia jadi kelihatan defisiensinya karena es yang relatif immobile atau sulit dipindahkan tadi. Tidak seperti pada kekurangan N, klorosis yang disebabkan oleh es tidak berlanjut ke nekrosis. Jadi kalau kekurangan N itu nanti kuning, setelah kuning jadi kering. Sedangkan kalau es tidak, dia akan kuning gitu, tanamannya kuning menyedihkan ya. Ya, tapi dia tidak mati gitu, tidak terus jadi kering daunnya itu, tidak nekrosis. Pada kubis-kubisan ini menyebabkan akumulasi antosianin. Nah, jadi kalau kubis kok warnanya merah, kubis putih ya, warnanya jadi merah itu salah satu ciri tanda-tanda kekurangan sulfur. Nah, kalau kanola bunganya itu jadi putih, yang harusnya bunganya berwarna kuning karena sulfur warnanya kuning ya. Oke. Nah, ini tanda-tanda kekurangan sulfur yang lain. Low organic matter, light soil, heavy rainfall are precondition of sulfur deficiency. Jadi kalau bahan organik di tanah itu rendah, kemudian apa light soil ya? Kemudian apa ini ya? Nanti kita cari ya, saya lupa. Kemudian hujannya, curah hujannya tinggi, yaitu adalah tanda-tanda atau prekondisi atau kondisi awal yang akan menyebabkan tanaman kekurangan sulfur ya. Sulfat dan anion, yang anion itu yang bermuatan negatif ya, itu mobile di tanah dan dia mudah tercuci oleh tanah. Sulfur itu immobile di tubuh tanaman, khususnya pada transfer menggunakan floem. Oleh karena itu, defisiensi terjadi pada bagian yang meristematik, yaitu pada daun yang muda atau di pucuk-pucuk ranting. Defisiensi itu ditandai dengan pertumbuhan yang kerdil dan daun muda yang berwarna hijau. Pada kasus tertentu terjadi intervenal klorosis tadi seperti pada magnesium. Yaitu vein remain green atau tulang daun tetap hijau, tapi bagian di antaranya itu menjadi kuning. Kalau berlanjut maka akan menyebabkan tanaman jadi hijau, jadi kuning gitu ya, dan akan menjadi terganggu atau tertunda dewasanya. Jadi nggak dewasa-dewasa, nggak berbuah-buah, nggak berbunga-bunga gitu ya. Itu pada contohnya pada kacang tanah kalau yang tadi tertunda perkembangannya menjadi dewasa. Sulfur dibutuhkan untuk pertumbuhan yang optimal itu pada jumlah sekitar 0,2 sampai 0,5% pada berat kering tanaman. Jadi kalau ada berat kering maka 0,2% sampai 0,5% itu harus sulfur yang ada di situ ya. Nah, kalau kebutuhannya itu brassicase ini adalah kelompok kubis-kubisan, itu butuh sulfur yang lebih banyak. Itulah kenapa kalau kubis-kubisan itu ditanamnya di dekat pegunungan yang mengandung sulfur lebih banyak. Nah, kemudian Fabaceae itu adalah polong-polongan, leguminosae ya, kacang-kacangan. Itu lebih banyak dari Poaceae. Poaceae itu rumput-rumputan ya, bangsanya jagung, padi, sorghum, gandum gitu ya. Nah, kubis lebih banyak dibandingkan kacang-kacangan lebih banyak dibandingkan rumput-rumputan. Penurunan konten protein atau jumlah protein yang mengandung sulfur ya. Biasanya itu nanti berkorelasi dengan tubuh tanaman atau tubuh organisme itu akan mensintesis protein yang kandungan metionin dan sisteinnya itu rendah. Ya, jadi protein apa yang
kandungan protein kandungan asam amino metionin dan sisteinnya rendah, itu cenderung untuk dibentuk lebih dahulu atau diatur karena memang sulfurnya kurang, tidak tersedia. Di legum, nodulasi atau pembentukan bintil akar itu terganggu, terrestriksi ya, karena defisiensi sulfur pada tanaman. Di sisi yang lain, defisiensi es itu menurunkan atau bukan menurunkan, menunda ya pemasakan buah, dan buah tidak kelihatan masak. Nah, duly mature itu maksudnya buahnya aslinya sudah masak, tapi karena kekurangan sulfur jadi seakan-akan kelihatannya tidak masak begitu ya. Aslinya sih sudah masak, cuma nggak jelas gitu. Tanda masaknya buah itu tidak jelas. Oke, ini contoh. Normalnya seperti ini ya, kalau kurang sulfur daun mudanya menjadi klorosis. Ini pada tanaman apa nih? Mungkin kayak ubi gitu ya. Warna ungu di daun yang muda itu adalah tanda kekurangan sulfur. Kalau ungu daun yang tua itu kekurangan fosfor. Kalau ungu daun muda kekurangan. Nah, ini pada cesin, kalau daun mudanya kuning begini, ini kemungkinan kekurangan sulfur ya. Kekurangan sulfur juga menyebabkan daunnya menjadi kerdil ya, kerdil. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.